Hai guys, welcome back to Persaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Di episode kali ini kita akan melanjutkan kembali bahasan kita, yaitu adalah bukti kebenaran Alkitab part yang kedua. Di mana kali ini kita akan membahas apakah Alkitab yang kita miliki saat ini sama dengan naskah aslinya. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya menekankan bahwa apa yang akan menjadi fokus pembahasan saya adalah mengenai Alkitab Perjanjian Baru, karena disinilah yang menuliskan cerita mengenai kisah perjalanan Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat sendiri, di kitab Perjanjian Baru, banyak sekali mengutip ayat daripada Perjanjian Lama. Jadi, kalau kita bisa membuktikan kebenaran daripada Perjanjian Baru, maka Perjanjian Lama akan juga mengikuti. Kita semua pada saat kecil pasti pernah bermain sambung kalimat, ataupun telepon bukan? Di mana ada sebuah kalimat yang diberikan kepada orang pertama, lalu orang pertama harus membisikkannya dan mengulanginya kepada orang kedua, lalu orang kedua pada orang ketiga, dan juga seterusnya. Lalu, orang terakhir akan diminta untuk mengulangi kalimat yang ia dengar. Dan biasanya, kalimat yang dengar biasanya sudah berbeda jauh, baik makna maupun isinya. Hal ini sering dijadikan alasan buat orang-orang untuk tidak mempercayai kebenaran daripada Alkitab. Karena, kalau permainan simpel saja sudah menimbulkan distorsi kalimat yang begitu besar, apalagi Alkitab yang berumur 2000 tahun. Namun disinilah orang-orang salah mengerti. Karena Alkitab, terutama Perjanjian Baru, tidak disebarkan dengan cara demikian, bukan dari mulut ke mulut. Perjanjian Baru ditulis oleh beberapa orang yang menyaksikan kejadian secara langsung dan menuliskannya secara independen. Buat kalian yang tidak tahu, terutama non-Kristen, saat kita berbicara mengenai Perjanjian Baru, kita tidak berbicara mengenai sebuah buku, tapi 27 buku yang digabung menjadi satu. Perjanjian Baru terdiri dari 27 buku ataupun kitab yang ditulis oleh 9 penulis yang berbeda dalam kurun periode 20-50 tahun. Buku-buku ini kemudian digabungkan dan disatukan menjadi sebuah buku yang kita kenal saat ini dengan nama Alkitab, di mana Alkitab berasal daripada bahasa Yunani yang artinya adalah Biblia, yaitu adalah kumpulan buku-buku. Jadi, Perjanjian Baru itu tidak hanya bersumber dari satu sumber, tapi kumpulan beberapa sumber. Salah satunya dari tantangan untuk kita mempelajari sejarah daripada Alkitab adalah karena sampai dengan saat ini tidak ada satupun naskah asli daripada Perjanjian Baru yang ditemukan. Yang kita miliki saat ini adalah kopi ataupun salinan daripada naskah aslinya yang disebut dengan manuskrip. Namun, apakah ini artinya kita tidak bisa mengetahui apa isi daripada naskah aslinya? Jawabannya, tidak sama sekali. Bahkan faktanya, semua literatur penting dari masa lampau direkonstruksikan sesuai dengan naskah aslinya dengan cara membandingkan manuskrip-manuskrip yang bertahan. Untuk bisa merekonstruksikan sesuai dengan naskah aslinya, maka akan sangat membantu apabila kita memiliki manuskrip dengan jumlah yang banyak dan ditulis tidak jauh daripada naskah aslinya ditulis. Oleh karena itu, manuskrip yang banyak dan ditulis lebih awal akan sangat membantu untuk rekonstruksi menjadi lebih terpercaya dan lebih akurat. Lalu, bagaimana dengan Perjanjian Baru? Apakah Perjanjian Baru memenuhi syarat-syarat ini? Jawabannya adalah iya, bahkan sangat baik apabila dibandingkan dengan literatur-literatur klasik lainnya di era yang sama. Faktanya, Perjanjian Baru memiliki manuskrip dengan jumlah yang lebih banyak dan lebih awal dibandingkan dengan 10 literatur klasik terbesar digabungkan. Berbicara mengenai jumlah manuskrip, saat ini kita memiliki sekitar 5.800 manuskrip Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, ditambah 18.000 manuskrip Perjanjian Baru dalam bahasa lainnya, seperti Syria, Koptik, Latin, Arab, dan sebagainya. Puluhan ribu manuskrip ini, ada sebagian yang berupa Perjanjian Baru yang komplit, ada juga yang hanya kumpulan beberapa buku, ada juga yang kumpulan beberapa halaman, dan juga beberapa fragmen. Dan di bagian ini, Anda bisa melihat bahwa tidak ada satupun literatur klasik yang memiliki manuskrip sebanyak Perjanjian Baru. Yang paling mendekati adalah literatur dari Homer yang berjudul Iliad yang memiliki 1.800 manuskrip. Hampir semua literatur klasik memiliki manuskrip dengan jumlah yang sedikit, bahkan di bawah 100. Namun, tidak ada sejarawan yang mempertanyakan mengenai keakuratan daripada literatur tersebut. Lalu, bagaimana dengan jarak antara naskah aslinya dan juga manuskripnya? Faktanya, Perjanjian Baru juga memiliki manuskrip yang ditulis dekat dengan naskah aslinya. Bukti yang paling kuno dan tidak terbantahkan, atau yang menurut para ahli disebut dengan undisputed manuskrip, ini diambil dari Yohanes 18 ayat 31-33 dan 37-38, di mana dikenal dengan John Ryland Fragment yang saat ini ditempatkan di John Ryland Library di Manchester, England. Para ahli memperkirakan bahwa fragmen tersebut berasal dari tahun 117 Masehi sampai dengan 138 Masehi,
Bahkan, banyak para ahli yang mengatakan lebih awal lagi. Dan fragmen tersebut ditemukan di Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa betapa Injil Yohanes telah disalin dan juga disebarkan cukup jauh pada awal abad kedua. Lebih awal dari John Ryland fragment adalah 9 disputed fragment yang berasal dari tahun 50 sampai dengan 70 Masehi, di mana ini ditemukan bersama dengan Dead Sea Scroll. Banyak ahli berpendapat bahwa fragmen tersebut berasal daripada 6 buah buku di Perjanjian Baru, yaitu adalah Markus, Kisah Para Rasul, Roma, 1 Timotius, 2 Petrus, dan Yakobus. Jadi, apabila kita membandingkan jarak waktu antara naskah aslinya dan juga manuskripnya, maka Perjanjian Baru memiliki jarak yang amatlah dekat. Ini berbanding sangat jauh apabila dibandingkan dengan Homer Iliad yang memiliki gap sekitar 500 tahun, atau bahkan juga banyak literatur klasik lainnya yang memiliki gap 1000 tahun dibandingkan dengan naskah aslinya. Jadi, para ahli memiliki banyak sekali manuskrip dan juga mula-mula untuk bisa digunakan, bahkan lebih dari cukup untuk bisa merekonstruksikan Alkitab. Tapi, ada satu hal lagi yang bisa membuat rekonstruksi ini menjadi lebih sempurna. Apakah itu? Akan saya bahas di video selanjutnya. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode tadi bisa membantu kita semua untuk lebih mengerti lagi sisi historis daripada Alkitab dan juga bukti kebenarannya. Thank you guys for watching. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, serta komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama. Dan jangan lupa buat subscribe, serta nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching. See you in another episode. God bless.